Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hairunisa dari kelas T4801 kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang polarisasi gelombang elektromagnetik dan vektor pointing serta aplikasinya pada sistem antena. Diawali dengan pendahuluan, gelombang elektromagnetik berperan penting dalam kehidupan modern, terutama pada sistem komunikasi nirkabel seperti radio, televisi, telepon seluler, Wi-Fi, dan satelit. Dalam kajian elektromagnetika, konsep polarisasi dan vector pointing digunakan untuk memahami sifat gelombang elektromagnetik. Polarisasi menjelaskan arah osilasi medan listrik, sedangkan vektor pointing menunjukkan arah dan besar aliran energi gelombang. Pemahaman kedua konsep ini penting untuk menjelaskan proses pemancaran energi oleh antena dan perambatannya di ruang bebas sehingga diterima oleh perangkat penerima. Dilanjutkan dengan dasar teori gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus terhadap arah rambat. Secara fundamental, gelombang ini dijelaskan oleh persamaan Maxwell yang menyatukan medan listrik, medan magnet, muatan, dan arus listrik di ruang hampa. Medan magnet dan medan listrik berosilasi secara sinusoidal sefase dan memiliki perbandingan tetap yang sama dengan impedansi intrinsik ruang hampa. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second yang dapat berubah pada medium lain sesuai sifat materinya. Arah rambat gelombang ditentukan oleh aturan tangan kanan yang menjadi dasar pemahaman aliran energi melalui vector pointing. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, polarisasi gelombang elektromagnetik. Polarisasi gelombang elektromagnetik merupakan arah osilasi medan listrik terhadap arah rambat gelombang dan berpengaruh pada penerimaan sinyal oleh antena. Berdasarkan osilasinya, polarisasi dibedakan menjadi linear, sirkular, dan elips, yang muncul akibat perbedaan amplitudo dan fasa komponen medan listrik. Kesesuaian polarisasi antara antena, pemancar, dan penerima sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi daya dan kualitas sinyal. Lalu, vector pointing. Vector pointing adalah besaran vektor yang menyatakan arah dan besar aliran energi gelombang elektromagnetik. Secara matematis dirumuskan sebagai S sama dengan E kali H, di mana S adalah rapat daya, E adalah medan listrik, dan H adalah medan magnet. Arah vektor pointing searah dengan arah rambat gelombang serta tegak lurus terhadap medan listrik dan medan magnet. Konsep ini menjelaskan bahwa energi elektromagnetik merambat melalui ruang, misalnya di sekitar antena, bukan di dalam konduktor. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Khairul Hasfi. Baiklah, selanjutnya ada aplikasi polarisasi dan vector pointing pada sistem antena. Antena berfungsi sebagai penghubung antara sistem listrik dan ruang bebas, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat pemancaran dan sebaliknya saat penerimaan. Kinerja antena dipengaruhi oleh konsep medan listrik, medan magnet, polarisasi, dan aliran energi elektromagnetik. Polarisasi antena ditentukan oleh orientasi elemen antena, sehingga kesesuaian polarisasi antara antena, pemancar, dan penerima sangat penting untuk transfer daya yang optimal. Vector pointing menjelaskan arah dari pola aliran energi yang dipancarkan antena ke ruang bebas sesuai pola radiasinya. Pemahaman konsep ini penting dalam perancangan sistem komunikasi nirkabel agar diperoleh jangkauan luas dan kualitas sinyal yang baik. Kesimpulannya, polarisasi dan vector pointing merupakan konsep penting dalam elektromagnetika yang berperan besar dalam sistem komunikasi nirkabel. Polarisasi menjelaskan arah osilasi medan listrik, sedangkan vector pointing menjelaskan arah serta besar aliran energi elektromagnetik. Pemahaman yang baik terhadap kedua konsep ini
memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap cara kerja antena dan sistem komunikasi modern. Oleh karena itu, materi ini memiliki relevansi tinggi baik secara teoritis maupun aplikatif dalam bidang teknik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.